Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Ramadhani dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Gadis Kecil dan Penjual Beras. Suatu ketika di pasar kecil di sebuah desa hiduplah seorang tukang beras. Orangnya gemuk, pendek, dan perutnya gendut. Ia bernama Mingsan. Dan di sebelah kiosnya ada seorang perempuan tua yang menjual kue-kuenya. Orang-orang suka berbelanja di tempat Pak Mingsan karena ia ramah, suka bergurau, dan murah hati. Setiap orang yang membeli beras selalu ditambahkan sejumput. Salah satu langganannya adalah Ling Ling, gadis berusia 9 tahun. Kulitnya putih, mulus, wajahnya manis, rambutnya hitam, dan bibirnya mungil. Namun, hidungnya agak pesek. Beberapa hari sekali, Ling Ling selalu datang membeli beras. Karena orang tuanya kurang mampu, mereka harus beli beras eceran, tak bisa beli untuk persediaan selama 1 bulan. Setiap kali ia datang, Pak Mingsan memberinya tambahan segenggam beras, bahkan kadang-kadang 2 genggam. Tak lupa ditariknya hidung Ling Ling dan berkata, "Biar hidungmu mancung, kalau hidungmu mancung, kamu pantas jadi nyonya raja muda." Ling Ling marah dan menjerit, Awas Pak Gendut, kalau berani sekali lagi, aku akan menangis." Lalu Pak Mingsan akan menarik hidungnya sekali lagi sambil berseru pada perempuan tua di sebelah kiosnya, "Raka Sauma, beri dia kue mangkok biar aku yang bayar, aku khawatir dia benar-benar menangis." Maka Ling Ling pun mendapat kue mangkok merah. Ia mengucapkan terima kasih, membawa berasnya dan pulang ke rumah, sementara Pak Mingsan dan Hauma tertawa terbahak-bahak. Jika Ling Ling bosan dengan kue mangkok, Pak Mingsan yang baik hati mengizinkan membeli kue apa saja yang ada di kios nenek penjual kue itu. Bahkan kalau Ling Ling sedang ingat adik laki-lakinya, dia akan mengambil 2 buah kue, dan Pak Mingsan sama sekali tak keberatan. Bahwa tawanya bertambah keras. Ia maklum bahwa orang tua Ling Ling jarang membelikan kue dan ia ingin menyenangkan hati anak itu. Mendengar omongan mereka, Mingsan menjadi gelisah. Ia takut omongan itu benar. Maka saat rombongan Nyonya Raja Muda datang, Pak Mingsan pulang ke rumahnya. Dengan gembira, Ling Ling melihat-lihat pasar, menyapa orang-orang yang masih dikenal. Namun ia kecewa ketika mendapati kios tukang beras itu tutup. Mana Mingsan? Lekas cari dia, bawa dia menghadap. Aku tunggu dia di rumah orang tuaku. Sementara itu, Mingsan yang ada di rumah sangat takut ketika diberitahu bahwa para pengawal disuruh mencarinya. Ia berlari ke pantai bermaksud melarikan diri. Namun di ujung jalan, para pengawal menangkap dan membawanya menghadap Ling Ling. Mingsan berlutut, menyembah dan berkata, "Ampun Nyonya, hamba minta ampun atas semua kesalahan hamba. Janganlah hamba yang tua ini dihukum, kasihanilah hamba." Ling Ling tertawa geli dan berkata, "Pak Gendut, Pak Mingsan, Bapak omong apa sih? Bapak sama sekali tidak bersalah. Saya mencari Bapak karena mau membalas budi baik Bapak. Dulu ketika saya kecil, Bapak selalu membelikan saya kue-kue karena orang tua saya tidak mampu membelinya. Bapak memberikan tambahan beras setiap kali saya berbelanja. Bahkan Bapak selalu berkata, saya pantas jadi istri raja muda. Itu membuat saya berani mengikuti ujian menjadi istri wali kota dan yakin bahwa saya pantas menjadi istri raja muda. Dan sekarang hal itu menjadi kenyataan." Mingsan mendapat hadiah sekantung emas. Ia sangat gembira. Demikianlah tukang beras yang murah hati mendapatkan imbalan saat kemurahan hatinya pada seorang gadis kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun demi tahun berlalu. Ketika Lingling sudah berusia 12 tahun, ia tidak disuruh ke pasar lagi. Adik laki-lakinya menghentikan tugasnya. Lingling sibuk belajar memasak, menyulam, baca kitab-kitab yang berguna. Pokoknya mempersiapkan diri menjadi anak gadis yang pintar dan cekatan. Akan tetapi, tukang beras di pasar itu tetap ingatnya, walaupun tak ada kesempatan menggoda Lingling lagi. Ia sering menyanyikan kabar Lingling dan menitipkan salam untuknya lewat adik Lingling. Kadang-kadang, ia mengirimkan kue 4 atau 5 buah untuk Lingling. Anehnya, semakin besar, hidung Lingling semakin mancung. Saat ia berusia 17 tahun, ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan rajin. Ketika tersiar kabar wali kota mencari istri, Lingling pun diantar ke orang tuanya pergi ke kota. Ia menjalani berbagai ujian dan akhirnya terpilih menjadi istri wali kota. Tugas suaminya berpindah-pindah dan Lingling terus mendukung karir suaminya. Sampai akhirnya, saat Lingling berusia 28 tahun, suaminya diangkat menjadi raja muda di wilayah yang jauh dari kelahiran Lingling. Suatu ketika, Lingling rindu akan desa kelahirannya. Ia ingin berkunjung. Ia teringat akan Hauma dan Pak Mingsan, tukang beras yang baik itu. Ia ingin membalas budi yang diterimanya waktu masa kanak-kanaknya. Sayangnya, waktu itu Hauma sudah meninggal. Tinggal Pak Mingsan yang masih setia berdagang beras di pasar. Berita kedatangan Nyonya Raja Muda cepat tersiar di desa Lingling. Mereka sangat bangga karena Nyonya pembesar itu adalah warga desa mereka. Juga tersiar berita bahwa Nyonya Raja akan datang ke pasar dan mencari Pak Mingsan, tukang beras. Sebetulnya Mingsan sangat senang karena Lingling kecil yang sering digodanya dulu sudah menjadi orang terkenal. Akan tetapi orang-orang di pasar bilang, "Ingat-ingatlah, kamu punya salah apa? Jangan-jangan dia datang untuk membalas dendam. Mungkin kamu akan ditangkap dan disiksa serta dipenjara." Dengar omongan mereka, Mingsan menjadi gelisah. Ia takut omongan itu benar. Maka saat rombongan Nyonya Raja Muda datang, Pak Mingsan pulang ke rumahnya.